Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sore itu suasana Masjid Al-Hikmah begitu damai. Matahari yang hampir tenggelam memancarkan cahaya keemasan, menciptakan bayangan panjang di halaman masjid. Jamaah mulai berdatangan untuk bersiap sholat maghrib. Namun, ketenangan itu mendadak terusik oleh derap langkah berat. Rombongan besar, sekitar 100 orang memasuki halaman masjid. Mereka terlihat berbeda, wajah-wajah asing dengan raut wajah serius. Seorang pria tua yang tampak berwibawa melangkah maju dengan tongkat di tangannya. Dialah Tarsan, seorang pemimpin kelompok ateis yang terkenal dengan retorika tajamnya. Tarsan berhenti di ambang pintu masjid. Matanya menyapu ruangan, seolah menantang siapa saja yang ada di dalam. Kami datang dengan satu tujuan, katanya. Suaranya menggema di ruangan utama masjid. Kami menantang kalian untuk membuktikan kebenaran agama kalian, bukan dengan iman, tetapi dengan logika dan data. Jika tidak ada yang mampu, maka itu membuktikan bahwa keyakinan kalian hanyalah dongeng. Jamaah terkejut dan saling berbisik. Suasana menjadi tegang. Beberapa orang tampak tidak senang dengan sikap rombongan tersebut, tetapi tidak ada yang berani maju untuk menjawab. Dalam hati banyak dari mereka merasa bahwa ini bukan tempat untuk berdebat, tetapi untuk beribadah. Namun Tarsan terus berdiri menunggu jawaban, dan ketegangan di udara semakin terasa. Apakah tidak ada yang cukup berani? Apakah iman kalian hanya ilusi belaka? Serunya lagi dengan nada mencemooh. Saat itulah Abu Nawas, seorang pemuda yang dikenal cerdas dan berpengetahuan luas, berdiri dari saf belakang. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, meski ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Dengan langkah mantap, Abu Nawas maju ke hadapan Tarsan dan rombongannya. Semua mata tertuju padanya, berharap Abu Nawas mampu menjawab tantangan ini. "Saya Abu Nawas," katanya dengan suara mantap. "Saya tidak berdiri di sini untuk berdebat demi menang atau kalah, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Jika kalian benar-benar mencari jawaban, mari kita diskusi dengan tenang." Tarsan menatap Abu Nawas, tampak sedikit terkejut dengan keberanian pemuda itu. Namun ia segera menguasai diri dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, tapi ingat, kami tidak akan menerima jawaban yang hanya berupa dogma atau keyakinan buta. Logika dan data adalah satu-satunya yang bisa diterima." Rombongan di belakang Tarsan berbisik kecil, seolah mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melawan argumen mereka. Para jamaah masjid mulai berkumpul di sekitar mereka, menciptakan lingkaran besar. Suasana semakin mencekam, tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia duduk bersila di lantai, mengisyaratkan kepada Tarsan dan rombongannya untuk melakukan hal yang sama. "Sebelum kita mulai," kata Abu Nawas dengan tenang, "saya ingin mengingatkan bahwa tujuan diskusi ini bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk mencari kebenaran. Apakah kalian setuju?" Tarsan mengangguk dengan angkuh. "Tentu saja, tapi ingat, kami tidak mencari penghibur emosional, hanya fakta yang berbicara." Abu Nawas memandang Tarsan dengan tatapan yang lembut, tetapi penuh keyakinan. "Baiklah, maka dengan nama Allah kita mulai," katanya. Jamaah yang menyaksikan menahan nafas, merasakan bahwa ini bukan sekedar debat, tetapi momen penting yang akan menentukan lebih sekedar argumen. Tarsan memulai debat dengan suara tegas, seolah ingin menunjukkan keunggulannya sejak awal. "Baiklah Abu Nawas, jika Tuhan kalian itu benar-benar ada, mengapa dia tidak terlihat?
Bukankah sesuatu yang nyata harus bisa dilihat atau dirasakan langsung? Atau jangan-jangan dia hanya hasil dari imajinasi manusia belaka? Suara bergema di ruangan membuat beberapa jamaah terlihat gelisah. Abu Nawas dengan wajah tenang tersenyum kecil. Ia memulai jawabannya dengan tersenyum lembut tetapi penuh keyakinan. Tarsan, pertanyaan Anda mengasumsikan bahwa keberadaan sesuatu hanya dapat dibuktikan melalui penglihatan. Namun, apakah Anda percaya pada gravitasi? Anda tidak dapat melihatnya, tetapi Anda merasakan dampaknya. Setiap kali Anda berdiri di bumi atau melihat benda jatuh, Anda tidak dapat melihatnya, tetapi Anda merasakan dampaknya setiap kali Anda berdiri di bumi atau melihat benda jatuh. Sama seperti gravitasi, Tuhan tidak terlihat oleh mata, tetapi tanda-tanda keberadaannya ada di mana-mana. Rombongan Tarsan tampak sedikit terkejut dengan perumpamaan itu. Namun Tarsan tidak menyerah, ia menyela. Tapi gravitasi bisa dibuktikan dengan eksperimen ilmiah. Apakah kalian memiliki bukti seperti itu untuk Tuhan kalian? Abu Nawas menatap Tarsan, lalu berkata dengan suara yang mantap, tentu saja bukti keberadaan Tuhan dapat ditemukan dengan tanda-tanda yang Dia tinggalkan di alam semesta. Lihatlah bagaimana langit yang luas berdiri tanpa tiang, bagaimana bumi berputar dengan kecepatan yang sempurna, bagaimana kehidupan terbentuk dari sesuatu yang sebelumnya mati. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3, Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Semua ini adalah bukti bagi orang-orang yang mau berpikir. Rombongan Tarsan mulai terlihat sedikit bingung, tetapi Tarsan tetap mempertahankan sikapnya. Itu hanya kata-kata dalam kitab suci kalian. Bagaimana saya bisa yakin bahwa itu bukan hanya karangan manusia? Bukankah banyak kitab kuno yang juga mengklaim hal serupa? Abu Nawas tersenyum lagi. Tarsan, apakah Anda tahu bahwa Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu? Namun, di dalamnya banyak ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Contohnya, dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya? Bukankah ini sesuai dengan teori Big Bang yang baru ditemukan pada abad ke-20? Tarsan tampak terkejut, tetapi ia segera menyembunyikan ekspresinya dengan senyum sinis. Baiklah kalau begitu. Jika Tuhan kalian benar-benar ada dan maha kuasa, mengapa Dia membiarkan begitu banyak penderitaan di dunia? Bukankah itu bertentangan dengan sifatnya yang maha pengasih? Abu Nawas menatap Tarsan dengan tatapan lembut. Penderitaan yang Anda sebutkan bukanlah bentuk ketidakhadiran Tuhan, tetapi bagian dari ujian kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuhan mengizinkan ujian terjadi untuk menguji keimanan manusia dan memberikan hikmah di baliknya, seperti seorang guru yang menguji muridnya. Ujian bukan berarti guru itu jahat, melainkan ingin melihat muridnya berkembang dan berhasil. Seorang rombongan Tarsan berdiri dan berseru, itu terlalu abstrak. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak mencegah kejahatan sejak awal? Abu Nawas menjawab dengan tenang, kebebasan memilih adalah karunia Tuhan kepada manusia. Jika Tuhan memaksakan kebaikan, maka manusia tidak lagi menjadi makhluk yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman, dan katakanlah,
Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Kejahatan terjadi karena manusia menyalahgunakan kebebasan ini, tetapi Tuhan tetap memberi waktu bagi mereka untuk bertaubat dan kembali. Tarsan terlihat terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Jamaah di sekeliling mereka mulai merasa bingung dengan cara Abu Nawas menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan penuh logika. Namun Tarsan tidak mau menyerah begitu saja. Tapi jika Tuhan kalian itu satu, mengapa ada begitu banyak agama yang mengklaim sebagai jalan yang benar? Apakah itu tidak membingungkan? Abu Nawas tersenyum lagi. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal dan diberikan kebebasan untuk mencari kebenaran. Namun tidak semua orang menggunakan akal dan hati nurani yang benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, "Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sesungguhnya sudah jelas-jelas yang benar daripada jalan yang salah." Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Islam mengajarkan bahwa kebenaran itu satu, tetapi manusia sendirilah yang sering membuatnya kabur karena kesombongan atau ketidaktahuan. Suasana menjadi hening sejenak. Para jamaah yang sebelumnya khawatir kini mulai merasa percaya diri. Sementara Tarsan tampak gelisah, tetapi ia belum menyerah. "Baiklah Abu Nawas, jawabanmu cukup menarik, tapi kita akan lihat apakah kau bisa menjawab pertanyaan berikutnya," katanya dengan nada menantang. Abu Nawas tetap tersenyum. "Silahkan Tarsan, kita di sini untuk mencari kebenaran, bukan untuk menang atau kalah," katanya dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan. Debat masih jauh dari selesai, tapi tanda-tanda awal sudah mulai terlihat. Para jamaah kini melihat bahwa kebenaran jika disampaikan dengan ilmu dan hikmah tidak hanya mampu menenangkan hati yang gelisah, tetapi juga menggoyahkan argumen-argumen yang semula tampak tak terkalahkan. Debat berlanjut dengan ketegangan yang semakin terasa. Kali ini seorang pria dari kelompok Tarsan berdiri. Wajahnya tampak percaya diri, seakan ia telah menemukan celah untuk menjatuhkan argumen Abu Nawas. Dengan suara lantang ia bertanya, "Abu Nawas, jika Adam adalah manusia pertama sebagaimana yang disebutkan agama kalian, lalu bagaimana Anda menjelaskan keberadaan manusia purba? Bukti fosil menunjukkan bahwa manusia telah berevolusi selama jutaan tahun. Apakah agama kalian mengabaikan fakta ini?" Abu Nawas menatap pria itu dengan senyum tenang. Ia memulai dengan pertanyaan balik, "Saudaraku, apakah Anda yakin teori evolusi telah memberikan penjelasan yang final dan sempurna tentang asal-usul manusia?" Pria itu terlihat sedikit terkejut. "Tentu saja, evolusi adalah salah satu teori ilmiah yang paling diterima di dunia." Abu Nawas mengangguk. "Betul, evolusi adalah teori yang diterima luas dalam dunia sains. Namun, teori itu sendiri masih memiliki banyak celah dan perdebatan di antara para ilmuwan. Bahkan, asal-usul manusia seperti hubungan langsung antara manusia modern dan manusia purba masih menjadi misteri hingga kini. Tetapi mari kita kembali ke agama. Dalam Islam disebutkan bahwa Adam adalah manusia pertama yang diberi akal, ruh, dan tugas sebagai khalifah bumi. Ini tidak berarti bahwa makhluk mirip manusia yang ditemukan di dalam fosil tidak pernah ada. Mereka mungkin makhluk yang berbeda, bagian dari perjalanan penciptaan yang hanya diketahui oleh Allah. Jamaah mulai saling berbisik, terkesima dengan jawaban Abu Nawas yang tidak hanya membela agamanya, tetapi juga menghormati ilmu pengetahuan. Namun pria tadi belum puas. Tapi bukankah itu hanya cara untuk menghindari? Jika manusia pertama adalah Adam, mengapa fosil manusia purba seperti Homo erectus ada? Abu Nawas menjawab dengan lembut, "Islam tidak memberikan rincian tentang makhluk sebelum Adam, tetapi
tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang bertentangan dengan fakta ilmiah tentang keberadaan mereka. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Ini menunjukkan bahwa Adam hanyalah manusia biasa, tetapi makhluk yang diberi tugas besar sebagai pemimpin di bumi. Adapun makhluk sebelum Adam, kita tidak mengetahui sepenuhnya hikmah Allah dalam menciptakan mereka. Tetapi itu tidak membatalkan keberadaan mereka sebagai manusia pertama yang kita kenal. Pria tadi terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Namun Tarsan segera mengambil alih. "Jadi, Anda mengakui bahwa agama kalian tidak menjelaskan semuanya. Bukankah itu menunjukkan kelemahan?" Abu Nawas menatap Tarsan dengan tatapan lembut tapi tegas. "Tarsan, ilmu manusia memiliki batas. Bahkan dalam sains banyak hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Misalnya, apa yang terjadi sebelum Big Bang, atau bagaimana kesadaran manusia terbentuk. Al-Quran tidak bertujuan untuk menjadi buku teks ilmiah, tetapi sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 27, Allah berfirman, "Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan sesudahnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Pengetahuan manusia sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah. Suasana kembali hening. Jamaah masjid mulai merasa bahwa setiap jawaban Abu Nawas tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga membawa kedamaian. Namun Tarsan belum selesai. Kali ini ia mencoba menyudutkan Abu Nawas dengan nada yang lebih tajam. "Kalau begitu, mengapa Tuhan kalian menciptakan manusia dengan segala kelemahannya? Bukankah Dia bisa menciptakan makhluk yang sempurna sejak awal?" Abu Nawas menghela nafas, lalu menjawab, "Kesempurnaan bukan berarti tanpa kelemahan, tetapi sesuai dengan tujuan penciptaan. Manusia diciptakan dengan kelemahan agar mereka belajar, berkembang, dan mencari kebenaran. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Kelemahan kita adalah bagian dari rencana Allah agar kita mengenal diri kita sendiri dan akhirnya mengenal Sang Pencipta. Seorang dari rombongan Tarsan yang lebih muda berdiri. Dengan nada skeptis ia bertanya, "Bagaimana Anda bisa yakin bahwa semua itu benar? Bukankah ini hanya berdasarkan kepercayaan?" Abu Nawas menjawab dengan penuh keyakinan. Keyakinan tidak muncul tanpa dasar. Islam mengajarkan kita untuk berpikir, merenung, dan mencari bukti. Dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-18 Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan? Tuhan mengajarkan kita untuk melihat tanda-tandanya di alam semesta. Keyakinan saya berasal dari melihat tanda-tanda ini, memahami Al-Quran, dan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata." Kata-kata Abu Nawas mulai menggoyahkan beberapa anggota rombongan Tarsan. Beberapa dari mereka tampak terdiam, memikirkan jawaban yang baru saja didengar. Tarsan meski terlihat mulai kehilangan arah, tetap berusaha mempertahankan argumennya. "Semua ini mungkin tampak indah bagi Anda, tapi bagi saya itu hanya kebetulan alam." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kebetulan jika Anda menemukan sebuah buku di tengah hutan, apakah Anda akan berpikir bahwa buku tercipta dengan sendirinya? Tidak. Anda akan tahu bahwa ada seorang yang menulisnya. Alam semesta ini jauh lebih rumit dan indah daripada sebuah buku. Jika sebuah buku saja membutuhkan seorang penulis, bagaimana dengan alam semesta? Kebetulan tidak dapat menjelaskan keteraturan yang begitu sempurna ini." Suasana mulai berubah. Banyak dari rombongan Tarsan yang kini tidak lagi tampak angkuh. Beberapa dari mereka bahkan terlihat termenung, seolah mulai mempertimbangkan bahwa apa yang mereka dengar mungkin benar.
Namun Tarsan belum menyerah. Jawabanmu menarik Abu Nawas, tapi aku masih memiliki satu pertanyaan lagi. Abu Nawas menatap Tarsan dengan lembut. Tentu saja, silahkan Tarsan. Saya di sini untuk mendengar. Saya di sini untuk mendengar dan menjawab semampu saya. Debat belum selesai, tetapi gelombang kebenaran mulai terasa. Jamaah di masjid merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar argumen logis sedang terjadi. Debat yang semakin memanas tidak membuat Abu Nawas kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, ia terlihat semakin yakin dengan jawaban yang diberikan. Tarsan yang mulai merasa terpojok tersenyum tipis. Kali ini ia mencoba sebuah taktik berbeda, mengajukan pertanyaan yang dikenal menjebak. Dengan nada sedikit mengejek, ia bertanya, jika Tuhan kalian itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang begitu berat sehingga dia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Ruangan masjid hening sejenak. Beberapa dari rombongan Tarsan tersenyum penuh kemenangan, seolah pertanyaan itu adalah senjata pamungkas. Jamaah masjid di sisi lain tampak tegang. Beberapa dari mereka bahkan mulai berdoa dalam hati, berharap Abu Nawas mampu menjawab dengan bijak. Abu Nawas seperti biasa tetap tenang. Ia menatap Tarsan dengan tatapan lembut dan berkata, Tarsan, pertanyaanmu menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya. Apakah Anda tahu bahwa pertanyaan ini mengandung kontradiksi logis? Tarsan sedikit tersentak, tetapi berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kontradiksi? Jelaskan, katanya. Abu Nawas tersenyum. Kekuasaan Tuhan dalam Islam tidak berarti melakukan hal-hal yang mustahil secara logis, seperti menciptakan lingkaran yang bersudut atau membuat sesuatu yang ada dan tidak ada secara bersamaan. Pertanyaan Anda tentang batu yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan adalah sebuah paradoks. Tuhan tidak dibatasi oleh logika manusia, tetapi Dia juga tidak bertindak di luar hikmahnya. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang mungkin dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi pertanyaan itu bukanlah tentang kekuasaan Tuhan, tetapi tentang batasan logika manusia yang mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa anggota rombongan Tarsan tampak bingung, sementara sebagian lainnya mulai mengangguk-angguk kecil. Mereka terlihat mulai menyadari kelemahan dan pertanyaan tersebut. Namun Tarsan belum menyerah. Baiklah, mungkin pertanyaan ini dianggap paradoks. Tapi kalau begitu, bagaimana Anda menjelaskan semua kejahatan yang terjadi di dunia ini? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa dan Maha Pengasih, mengapa Dia membiarkan penderitaan, perang, dan kematian terjadi? Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menjawab dengan suara lembut tetapi penuh kekuatan. Pertanyaan Anda adalah pertanyaan banyak orang yang berjuang memahami hikmah di balik penderitaan. Allah menciptakan kehidupan sebagai ujian. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Kejahatan dan penderitaan adalah bagian dari ujian itu. Mereka mengajarkan kita untuk menghargai kebaikan, mencari keadilan, dan bersabar. Tarsan menggelengkan kepala. Jadi, Tuhan menciptakan manusia untuk menderita. Apakah itu adil? Abu Nawas tersenyum kecil. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menderita, tetapi untuk belajar dan berkembang. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini telah diukur dengan sempurna oleh Allah. Bahkan dalam penderitaan ada hikmah yang bisa dilihat oleh mereka yang sabar dan mau merenung. Seorang anggota rombongan Tarsan yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Tapi jika Tuhanmu Maha Kuasa,
Mengapa ia tidak menghentikan kejahatan itu? Bukankah dia bisa memaksa semua orang untuk berbuat baik? Abu Nawas menatap pria itu dengan tatapan penuh kasih. Saudaraku, jika Tuhan memaksa kita berbuat baik, maka kita tidak lagi menjadi manusia. Kita hanya akan menjadi robot tanpa kehendak bebas. Kehendak bebas adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, "Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir." Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan yang benar atau salah, tetapi Dia juga memberikan kita petunjuk agar kita tidak sesat. Perlahan suasana di masjid mulai berubah. Beberapa dari rombongan Tarzan tampak semakin ragu dengan pandangan mereka sebelumnya. Bahkan beberapa dari mereka mulai mengangguk kecil, seolah setuju dengan jawaban Abu Nawas. Namun Tarzan tetap bertahan. "Jadi, menurutmu kejahatan adalah pilihan manusia? Bagaimana dengan bencana alam? Apakah itu juga kesalahan manusia?" Abu Nawas menjawab dengan lembut, "Bencana alam bukanlah bentuk kejahatan, tetapi bagian dari keseimbangan alam yang diciptakan Allah." Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia." Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Banyak bencana alam yang terjadi karena kerusakan yang kita lakukan terhadap bumi ini. Tetapi bahkan dalam bencana ada hikmah yang mengingatkan kita akan kelemahan kita sebagai manusia. Tarzan terdiam sejenak. Wajahnya yang tadinya penuh keyakinan mulai berubah. Ia tampak mulai kehabisan argumen. Di sisi lain, beberapa anggota rombongannya mulai terlihat tergerak oleh jawaban Abu Nawas. Bahkan beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin ada kebenaran dalam apa yang disampaikan pemuda muslim itu. Tepat saat Tarzan hendak melontarkan pertanyaan berikutnya, suara azan maghrib berkumandang. Lantunan merdu itu menggema di seluruh masjid, memecah suasana yang sempat tegang. Semua mata tertuju pada muadzin dan suasana menjadi tegang. Abu Nawas berdiri lalu berkata dengan suara lembut, "Izinkan kami melaksanakan sholat terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan diskusi ini." Tarzan meskipun enggan mengangguk, "Baiklah," katanya singkat. Rombongannya duduk diam, sementara jamaah masjid mulai bersiap untuk sholat maghrib. Dalam hening mereka menyaksikan jamaah yang berdiri dalam barisan rapi menghadap kiblat dengan penuh kehusuan. Ada kedamaian dalam gerakan doa jamaah. Itu sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi sangat nyata. Bagi Tarzan dan kelompoknya, malam itu bukan hanya sekedar debat. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak dalam hati mereka. Selesai sholat maghrib, suasana masjid berubah. Jamaah yang tadinya gelisah kini tampak tenang, seolah memberi energi baru untuk menghadapi kelanjutan diskusi. Tarzan dan rombongannya masih duduk diam. Beberapa di antara mereka terlihat lebih husu daripada sebelumnya. Tarzan sendiri terlihat termenung, mungkin mencoba mencerna lantunan doa yang baru saja didengar. Namun ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya dengan senyum kecil. "Baiklah Abu Nawas, kita lanjutkan," katanya dengan suara yang sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Abu Nawas di tengah lingkaran, wajahnya tetap tenang. Ia memandang Tarzan dengan tatapan yang lembut namun penuh keyakinan. "Silahkan Tarzan, pertanyaan terakhir yang tadi belum selesai. Apa yang ingin Anda sampaikan?" Tarzan menghela napas panjang sebelum menjawab. Kali ini nadanya tidak lagi seperti sebelumnya, tidak lagi tajam, tetapi terdengar lebih ragu. Abu Nawas yang masih sulit menerima bahwa Tuhan yang Maha Kuasa membiarkan penderitaan terjadi. Jika memang kehendak bebas adalah jawabannya, bagaimana dengan mereka yang tidak bersalah?
anak-anak kecil yang mati kelaparan, korban bencana, atau orang-orang yang bahkan tidak punya kesempatan untuk memilih. Abu Nawas tersenyum kecil. Pertanyaan Anda sangat manusiawi. Islam tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan. Namun, izinkan saya menjelaskan. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3 Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang jujur dan benar-benar mengetahui orang-orang yang dusta. Penderitaan adalah ujian, bukan hanya bagi mereka yang mengalaminya, tetapi juga bagi kita. Apakah kita peduli, membantu, atau malah mengabaikan? Itulah pertanyaan besar yang akan dijawab di akhirat. Salah satu anggota rombongan Tarsan yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih, tetapi penuh emosi. Tapi bagaimana jika penderitaan itu tidak adil? Anak-anak yang meninggal, mereka bahkan belum tahu apa itu dosa. Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh empati. Anak-anak yang tidak berdosa dalam Islam tidak akan diminta pertanggungjawaban atau sesuatu yang mereka tidak tahu. Dalam Quran surat An-Najm ayat 38 sampai dengan 39 Allah berfirman, bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Anak-anak kecil itu tidak akan dirugikan oleh ujian dunia ini. Sebaliknya mereka akan menjadi penghuni surga tanpa hisab. Pria tadi terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata Abu Nawas seolah membebaskan beban yang ia simpan selama ini. Namun Tarsan yang masih berusaha mempertahankan argumennya berkata lagi, tapi mengapa Tuhan kalian memilih cara ini? Bukankah Dia bisa menciptakan dunia yang sempurna tanpa penderitaan? Abu Nawas menjawab dengan sabar, dunia ini bukanlah tujuan akhir Tarzan. Ini hanya tempat persinggahan sementara untuk menguji kita. Allah menciptakan kehidupan di dunia dengan segala kekurangannya agar kita memahami nilai sebenarnya dari surga, tempat yang sempurna tanpa penderitaan. Dalam Quran surat Ad-Duha ayat 4 Allah berfirman, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dunia ini hanyalah ujian sementara. Surga adalah balasan bagi mereka yang lulus. Suasana di masjid menjadi hening. Beberapa anggota rombongan Tarsan mulai terlihat menunduk, seolah mencoba menyembunyikan emosi mereka. Tarsan sendiri mulai kehilangan cengkramannya pada sebuah argumen yang ia banggakan. Namun, ia masih mencoba mempertahankan sikapnya. Lalu bagaimana Anda bisa yakin bahwa surga itu nyata? Bukankah itu hanya janji kosong untuk membuat manusia tunduk? Abu Nawas tersenyum, kali ini lebih lebar. Surga adalah janji Allah dan janjinya tidak pernah meleset. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 20 Allah berfirman, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapatkan tempat-tempat yang tinggi. Dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri, namun keyakinan kami terhadapnya tidak hanya datang dari janji itu. Kami merasakannya dalam hati kami, dalam keadaan damai yang muncul setiap kali kami mendekatkan diri kepada Allah. Jika Anda ingin memahami, cobalah sendiri. Dekati Dia dan lihatlah bagaimana hati Anda berubah. Kata-kata itu menusuk hati Tarzan. Ia tidak lagi bisa membalas dengan ejekan atau argumen. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergolak, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menunduk terdiam. Suasana masjid kembali hening, hanya terdengar hembusan nafas dari mereka yang hadir. Tiba-tiba dari arah belakang, salah seorang anggota rombongan Tarzan berdiri. Dengan suara bergetar, ia berkata, Abu Nawas, aku datang ke sini sebenarnya untuk mencari kelemahan agamamu. Tetapi sekarang aku justru menemukan
sesuatu yang selama ini hilang dari hidupku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Bisakah kau membimbingku?" Mata Abu Nawas mulai berkaca-kaca, tetapi ia tetap tersenyum. "Tentu saja saudaraku, Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Siapapun yang ingin mencari kebenaran, itu selalu terbuka lebar." Melihat itu, beberapa anggota rombongan lainnya mulai berdiri satu persatu. Mereka mengucapkan hal serupa, mengakui bahwa argumen Abu Nawas tidak hanya masuk akal, tetapi juga menyentuh hati mereka. Akhirnya Tarsan pun berdiri. Wajahnya yang tadinya penuh dengan keangkuhan, ini berubah menjadi penuh dengan rasa haru. Dengan suara berat, ia berkata, "Aku harus mengakui Abu Nawas. Apa yang kau katakan telah menggoyahkan seluruh keyakinanku. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk berubah. Tetapi aku tahu bahwa aku telah kalah." Abu Nawas berdiri, menepuk bahu Tarsan. "Tarsan, tidak ada yang kalah di sini. Ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang menemukan jalan menuju kebenaran. Jika Anda mau, saya akan membimbing Anda untuk mengenal lebih dalam." Malam itu lebih dari setengah rombongan Tarsan menyatakan diri mereka sebagai mu'alaf, mengucapkan syahadat dengan penuh rasa haru. Bahkan Tarsan meski tidak langsung mengucapkan syahadat, ia berjanji untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Jamaah masjid menyaksikan momen haru tersebut dengan air mata kebahagiaan. Suara adzan Isya menggema, menutupi malam yang penuh keajaiban dan hidayah. Bagi Abu Nawas, tugasnya belum selesai. Namun, ia tahu malam itu telah menjadi awal bagi perubahan besar bagi banyak orang. Malam yang tenang di Masjid Al-Hikmah menjadi saksi bagi perubahan besar yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dengan suara bergetar, seorang pria dari rombongan Tarsan berdiri mengusap air mata yang tak lagi dapat ditahan. Ia memandang Abu Nawas dengan penuh haru dan berkata, "Abu Nawas, setelah mendengar semua ini, aku merasa kosong jika kembali tanpa membawa apa yang kau miliki. Ajarkan aku untuk mengenal Tuhan yang kau sembah. Aku ingin mengucapkan syahadat." Abu Nawas mengangguk dengan penuh kehangatan, lalu berdiri di samping pria itu. Jamaah yang berkumpul menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, sementara pria itu mengikuti ucapan Abu Nawas. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Suaranya terdengar lirih tetapi penuh dengan keyakinan. Ketika kalimat terakhir selesai diucapkan, tangis haru pecah dari banyak jamaah. Pria itu jatuh tersimpuh mencium lantai masjid dengan penuh rasa syukur. Melihat itu, beberapa anggota rombongan lainnya ikut berdiri satu persatu. Mereka menyatakan keinginan yang sama, hingga Tarsan sendiri terlihat tersentuh. Akhirnya, dengan Abu Nawas memimpin seluruh rombongan yang bersedia mengucapkan syahadat, berdiri bersama-sama. Dengan lantang dan penuh emosi, mereka mengulang ucapan Abu Nawas. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Setelah kalimat itu selesai, gema takbir terdengar dari seluruh jamaah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Air mata mengalir tanpa henti di wajah mereka yang menyaksikan, menyadari betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah selanjutnya. Pagi itu lapangan di sebuah kota kecil yang biasanya sepi berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang berkumpul menunggu acara yang telah menjadi bahan perbincangan selama berminggu-minggu. Di tengah hiruk-pikuk penonton tampak sebuah panggung besar dengan spanduk bertuliskan "Debat terbuka kebenaran". Seorang pendeta pria paruh baya dengan wajah penuh keyakinan berdiri di atas panggung. Mengenakan jas rapih, ia berbicara dengan nada suara lantang. "Hari ini saya akan membuktikan kepada kalian semua bahwa Al-Quran hanyalah kitab penuh kontradiksi.
Jika ada yang berani membela, silahkan maju, serunya menunjuk ke arah kerumunan. Di tengah keheningan yang tiba-tiba, seorang pemuda melangkah maju. Dia mengenakan pakaian sederhana dengan sorban melilit rapi di kepalanya. Wajahnya bersih dan penuh ketenangan. "Nama saya Abu Nawas," katanya dengan suara lembut tapi tegas. "Saya seorang santri lulusan pesantren. Dengan izin Allah, saya siap menjawab tuduhan Tuan." Sang pendeta menyipitkan mata, tersenyum sinis. "Kau anak muda, apa kau pikir bisa melawan argumenku? Aku telah mempelajari Al-Quran lebih lama dari usiamu," katanya penuh dengan ejekan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Ilmu tidak diukur dari usia Tuan Pendeta. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Jika Anda bersedia, mari kita mulai." Ketenangan Abu Nawas membuat suasana menjadi tenang. Penonton yang tadinya gaduh kini mulai hening. Sang pendeta melangkah maju dan berkata, "Kalian semua menjadi saksi. Siapa yang kalah dalam debat ini harus memeluk agama lawannya. Ini bukan sekedar adu argumen. Ini adalah soal keyakinan." Sorak-sorai menggema dari penonton pendukung pendeta. Sementara umat Islam hanya bisa berdoa dalam hati. Abu Nawas tanpa rasa gentar menatap lurus ke arah pendeta. "Baik Tuan Pendeta, namun mari kita berdiskusi dengan adab, tanpa caci maki atau merendahkan. Bukankah mencari kebenaran harus dilakukan dengan hati yang bersih?" jawab Abu Nawas. Suaranya tetap tenang. Sang pendeta tertawa kecil. "Baiklah anak muda, tapi jangan harap aku akan membiarkanmu menang dengan mudah. Bersiaplah untuk kalah Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju, mengambil tempat di tengah panggung. Dari wajahnya tidak tampak sedikit pun ketakutan. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan petunjuk. Bagi Abu Nawas, ini bukan untuk membuktikan dirinya, melainkan membela kebenaran Islam. Angin pagi berhembus lembut, seolah menjadi saksi awalnya perjalanan panjang ini. Matahari mulai meninggi, menghangatkan suasana. Tetapi ketegangan di lapangan itu terasa begitu dingin. Semua mata kini tertuju pada dua sosok di atas panggung. "Baik," ujar Abu Nawas dengan nada rendah tapi penuh keyakinan. "Mari kita mulai." Babak pertama pun dimulai. Pendeta memulai perdebatan dengan langkah penuh percaya diri. Ia berdiri tegak di depan Abu Nawas, memandang Abu Nawas dengan sorot mata yang mencemooh. Suaranya lantang, menggema, memecah kerumunan. "Kalian semua di sini saksi. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Wahai Abu Nawas, jelaskan pada kami semua, bagaimana mungkin sebuah kitab seperti Al-Quran yang kalian anggap sebagai wahyu justru mengajarkan perang dan pembunuhan? Di mana kasih yang diajarkan oleh Tuhanmu?" Penonton bergemuruh. Beberapa dari mereka bertepuk tangan mendukung pendeta. Sementara yang lain menatap Abu Nawas dengan cemas. Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia menundukkan kepala sebentar, menarik nafas dalam, lalu berdoa dengan senyum lembut. "Tuan Pendeta," katanya dengan tenang tapi tegas, "izinkan saya menjelaskan. Perang dalam Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menindas atau menciptakan kekerasan tanpa alasan. Al-Quran dengan jelas membatasi perang hanya untuk membela diri atau melawan kezaliman. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman,
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Suasana sejenak menjadi hening. Pendeta tampak terkejut, tetapi dengan cepat ia menutupi kegelisahannya dengan senyuman tipis. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang menyerukan pembunuhan terhadap kaum kafir? Apakah itu tidak menunjukkan bahwa agamamu adalah agama kekerasan? Tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas tetap tenang. Ia menjawab dengan keyakinan. Ayat-ayat itu harus dilihat dalam konteksnya, Tuan Pendeta. Ketika umat Islam pada masa Nabi Muhammad diserang, mereka diberikan izin untuk membela diri. Namun bahkan dalam situasi perang, Islam mengajarkan belas kasih. Nabi melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan merusak tanaman. Ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam adalah tindakan yang sangat terkontrol dan hanya sebagai jalan terakhir. Sang pendeta tampak kesal dengan jawaban itu, tetapi ia tidak menyerah. Dengan nada lebih keras, ia berkata, "Baiklah kalau begitu, katakan padaku, bagaimana mungkin Nabi kalian menikahi banyak wanita? Bukankah itu menunjukkan ketidakmoralannya?" Penonton Kristen bersorak, sementara umat Islam yang hadir mulai gelisah. Namun, Abu Nawas tetap tenang, menatap sang pendeta dengan penuh kesabaran. "Tuan Pendeta, izinkan saya menjawab. Pernikahan Nabi Muhammad bukanlah tindakan yang didasarkan pada hawa nafsu." Jawaban itu membuat pendeta kesal. Ia mencoba menyerang lagi. "Kalau begitu, bagaimana dengan pernikahan Nabi Muhammad yang begitu banyak? Bukankah itu menunjukkan sifat serakah?" Abu Nawas tersenyum lembut. Sebagian besar pernikahan Nabi adalah untuk melindungi janda dan yatim yang hidup dalam penderitaan atau untuk menyatukan suku-suku yang bertikai. Semua dilakukan demi maslahat umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Penonton kembali terdiam. Sang pendeta mencoba celah lain. "Kalau begitu, bagaimana mungkin kitab kalian mengklaim sebagai wahyu terakhir, sedangkan banyak hal yang tidak masuk akal di dalamnya? Misalnya, klaim bahwa Al-Quran mencakup segala ilmu. Padahal, kitab ini tidak menyebutkan apa-apa tentang ilmu pengetahuan modern." Abu Nawas tersenyum kecil. "Izinkan saya menjawab dengan satu contoh, Tuan Pendeta. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, 'Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?' Bukankah ini selaras dengan teori Big Bang, Tuan Pendeta?" Ayat ini diungkapkan 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia menemukan ilmu tersebut. Apakah ini bukan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang Maha Mengetahui? Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang tampak terpana oleh jawaban Abu Nawas. Sementara sang pendeta terlihat semakin tidak tenang. Ia menggeretkan giginya dan berkata, "Kau pikir itu sudah membuktikan bahwa agamamu benar, Abu Nawas? Lalu bagaimana dengan konsep Tuhanmu yang tidak tampak? Bukankah lebih masuk akal mempercayai Tuhan yang telah menjelma seperti yang kami percayai?" Abu Nawas menatap pendeta itu dengan lembut. "Tuan Pendeta, Tuhan yang sejati tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat." Tuhan tidak membutuhkan wujud fisik untuk dekat dengan makhluknya. Dia lebih dekat dari urat nadi kita, dan bukti keberadaannya adalah di setiap ciptaannya. Jawaban itu
membuat pendeta terdiam sejenak. Tetapi ia masih berusaha mempertahankan wibawanya. Ia melirik penonton yang mulai kehilangan antusiasme terhadap argumen-argumennya. Abu Nawas di sisi lain tetap berdiri dengan tenang, membiarkan keheningan menjadi saksi kekuatan kebenaran. Hari mulai beranjak siang. Matahari kini berada tepat di atas kepala. Tetapi suasana di lapangan itu terasa semakin dingin, seperti menunggu ledakan besar berikutnya. "Tuan Pendeta," ujar Abu Nawas dengan sopan, "mungkin ini waktu yang tepat untuk kita istirahat sejenak. Saya harus menunaikan kewajiban saya kepada Allah, yaitu sholat zuhur. Setelah itu, kita lanjutkan diskusi ini." Sang pendeta menyipitkan matanya, seolah melihat celah untuk menyerang Abu Nawas. Ia tertawa kecil dan berkata kepada Abu Nawas, "Apakah kau takut? Kau hendak menggunakan sholat sebagai alasan untuk melarikan diri?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Tidak, Tuan Pendeta, saya tidak takut kepada manusia. Namun, sholat adalah bentuk penghambaan kami kepada Allah. Ia memberikan ketenangan, kekuatan, dan petunjuk dalam setiap langkah kami. Izinkan saya melaksanakan kewajiban ini, dan saya akan kembali dengan pikiran yang lebih segar." Abu Nawas turun dari panggung, meninggalkan pendeta yang tersenyum sinis. Namun penonton mulai melihat sesuatu yang berbeda. Keteguhan Abu Nawas, kesabarannya, dan jawaban-jawaban yang penuh ilmu mulai menggoyahkan keyakinan sebagian dari mereka. Abu Nawas turun dari panggung dengan langkah tenang menuju sisi lapangan yang lebih sepi, mencari tempat yang cukup bersih untuk menunaikan sholat zuhur. Di atas panggung sang pendeta berdiri dengan tangan terlipat di dada. Ia memandang Abu Nawas dengan senyum meremehkan. Abu Nawas pun menemukan tempat bersih di sudut lapangan. Ia membuka sejadah kecil yang dibawanya dan menghadap kiblat untuk menunaikan sholat zuhur. Dengan penuh kehusuan, gerakan-gerakannya tenang dan wajahnya memancarkan ketenangan yang mendalam. Beberapa penonton Kristen mulai terdiam. Mereka memperhatikan dengan rasa ingin tahu, mencoba memahami apa yang membuat Abu Nawas begitu tenang di tengah tekanan yang begitu besar. Salah seorang wanita tua yang duduk di dekat panggung berbisik kepada temannya. Lihat wajahnya, seperti dia tidak takut pada apapun. Di sisi lain, sang pendeta mencoba mempertahankan pengaruhnya di depan penonton. "Saudara-saudaraku," katanya, "ini adalah saat untuk melihat siapa yang benar-benar memiliki kebenaran. Jika dia tidak kembali dengan argumen yang lebih kuat, maka itulah bukti bahwa keyakinannya telah goyah." Namun sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Penonton yang tadinya bersorak mendukung pendeta, mereka kini mulai tampak bimbang. Mereka teringat akan sikap Abu Nawas yang begitu santun sepanjang debat. Bagaimana ia tetap sabar menghadapi serangan-serangan tajam dari pendeta itu. Ketika Abu Nawas selesai menjalankan sholatnya, ia duduk sejenak, berdoa. Dalam hatinya, ia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan hikmah untuk melanjutkan perdebatan ini. Ia tahu tugasnya hanya bukan membela Islam, tetapi juga menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling indah. Setelah beberapa menit, Abu Nawas kembali ke panggung. Sorakan kecil terdengar lagi, tapi kini lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Sang pendeta menatapnya dengan mata menyipit, mencoba membaca ekspresi Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap menampilkan senyuman yang sama seperti sebelumnya. "Apakah kau sudah selesai melarikan diri, Abu Nawas?" ejek sang pendeta dengan nada sinis. "Atau kau mungkin menemukan jawaban dari salatmu?" Abu Nawas mengangguk hormat. "Tuan Pendeta, saya tidak melarikan diri. Salat adalah kewajiban utama kami sebagai muslim. Ini adalah cara kami menghubungkan diri dengan Allah untuk mendapatkan ketenangan dan memperbaharui energi rohani kami.
Sholat adalah bukti bahwa kami selalu bergantung kepadanya, bukan pada kekuatan kami sendiri. Beberapa penonton terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Bahkan sebagian dari mereka yang sebelumnya mendukung sang pendeta mulai memandang Abu Nawas dengan rasa hormat. Namun sang pendeta tidak ingin kehilangan kendali atas situasi. "Baiklah kalau begitu," katanya dengan nada penuh tantangan. "Katakan padaku, kalau sholatmu adalah bukti ketaatan, mengapa kau harus melakukannya berulang kali dalam sehari? Apakah Tuhanmu jauh hingga kau harus memanggilnya berkali-kali?" Pertanyaan ini memancing sedikit tawa dari beberapa penonton. Tetapi Abu Nawas tidak tersinggung. Ia menjawab dengan senyuman kecil. "Tuan pendeta, izinkan saya menjawab. Salat 5 waktu adalah cara kami untuk terus mengingat Allah sepanjang hari. Dalam Al-Quran surat Taha ayat 14, Allah berfirman, "Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Allah tidak jauh, tapi manusialah yang sering melupakannya." Salat adalah cara kami menjaga hati tetap dekat dengannya. Jawaban Abu Nawas membuat suasana kembali hening. Penonton Kristen yang tadinya skeptis kini mulai memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas kembali berdiri di atas panggung dan menatap sang pendeta dengan tenang. Pendeta tampak gelisah walaupun mencoba menutupi keraguan dengan senyuman sinis. Ia mendekat ke mikrofon dan berbicara dengan nada lebih tajam. "Baiklah Abu Nawas, kau telah menjelaskan tentang sholat dan alasannya mengapa kau begitu taat. Tapi mari kita bicarakan inti dari semua ini. Kalian mengklaim bahwa kitab ini sempurna, mencakup semua jawaban untuk kehidupan manusia. Jika benar demikian, jelaskan padaku bahwa apa bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, bukan sekedar karangan manusia." "Tuan pendeta," katanya perlahan, "Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Mukjizatnya bukan karena isinya yang penuh petunjuk, tetapi juga karena keindahan bahasanya, ketepatan ilmiahnya, dan pengaruhnya terhadap manusia hingga saat ini." Penonton terdiam, terkesima oleh jawaban Abu Nawas. Pendeta mulai kehilangan kepercayaan diri, tetapi ia berusaha menyerang kembali. "Kalau begitu, jelaskan mengapa ada banyak perbedaan pendapat dalam Islam. Bukankah itu menunjukkan ketidaksempurnaan ajaran kalian?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Perbedaan pendapat adalah rahmat, Tuan Pendeta. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan selama masih dalam bingkai kebenaran. Bahkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 menyatakan bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan mereka sendiri. Perbedaan ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan belajar." Pendeta kehabisan kata-kata. Ia berdiri kaku, sementara penonton mulai mengangguk setuju dengan pendapat Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas melangkah maju untuk terakhir kalinya. "Tuan Pendeta, saya hanya ingin bertanya satu hal. Apa tujuan hidup menurut keyakinan Anda?" Pendeta tergagap, tetapi menjawab, "Tujuan hidup adalah menerima kasih Tuhan dan menyebarkan cinta kasih kepada sesama." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya setuju bahwa cinta kasih itu penting, namun Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah ini mencakup seluruh aspek kehidupan, dari sholat hingga berbuat baik kepada sesama. Dengan cara ini, kita menunjukkan cinta dan penghormatan kepada Sang Pencipta." Pendeta tertunduk, tidak mampu menjawab. Penonton yang tadinya mendukungnya kini mulai berbisik, membicarakan kebenaran argumen Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas menatap pendeta dan berkata, "Tuan Pendeta, saya di sini tidak untuk memenangkan perdebatan.
Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Jika argumen saya masuk akal, maka itu bukan karena saya, tetapi karena Allah yang menurunkan kebenaran ini." Malam itu menjadi saksi, bukan hanya dari kemenangan argumen, tetapi dari kekuatan kebenaran yang menyentuh hati. Banyak penonton yang hadir malam itu akhirnya mengakui keindahan dan kebenaran Islam. Keteguhan Abu Nawas, pemuda sederhana lulusan pesantren, telah menjadi jalan bagi banyak orang untuk menemukan cahaya kebenaran. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa kecil yang damai bernama Sukmulia, hiduplah seorang pria bijak yang dikenal dengan nama Abu Nawas. Ia adalah sosok yang sederhana, rendah hati, cerdik, dan penuh wibawa. Masyarakat desa sangat menghormati Abu Nawas karena tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Konon, ia juga memiliki kemampuan mistis yang sulit dijelaskan akal. Kemampuan yang ia gunakan untuk menuntun umat menuju kebaikan. Suatu hari, desas-desus menyebar bahwa seorang ulama besar bernama Habib Syekh akan berkunjung ke Sukmulia. Habib Syekh dikenal luas bukan hanya karena ilmu agama dan hikmahnya yang mendalam, tapi juga karena suaranya yang merdu dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang bisa menggugah hati siapa saja yang mendengarnya. Kedatangannya pun disambut antusias oleh masyarakat desa yang berharap bisa mendapatkan hikmah dari sosok besar ini. Namun, kabar yang membuat Abu Nawas terkejut datang dari beberapa sahabatnya. Mereka berkata bahwa ada sebuah isu yang berkembang di kalangan warga desa, bahwa akan ada sebuah ujian spiritual antara dirinya dan Habib Syekh. Mereka mengatakan bahwa ujian ini adalah untuk menentukan siapa yang lebih unggul dalam ilmu hikmah. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar kabar tersebut. Ilmu itu bukan untuk berlomba-lomba, apalagi untuk membuktikan siapa yang lebih tinggi. Jawabnya dengan bijaksana. Jangan sampai hati kita keruh karena prasangka. Namun, meskipun Abu Nawas tetap merendah, suasana desa mulai terasa tegang. Masyarakat yang tadinya penuh antusiasme kini mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya akan terjadi antara dua tokoh besar ini. Malam itu di sebuah lapangan terbuka di tepi desa, masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertemuan dua sosok ini. Habib Syekh dan Abu Nawas berdiri berhadapan. Ketegangan semakin meningkat ketika angin kencang tiba-tiba berhembus seakan membawa pesan dari alam. Habib Syekh menatap Abu Nawas dengan tatapan yang penuh makna. "Tuan Abu, mungkin ada sesuatu yang harus kita selesaikan di sini, bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk menegaskan pesan kebenaran bagi umat," katanya dengan lembut namun tegas. Abu Nawas mengangguk pelan. "Jika memang ini kehendak Allah, kita akan lakukan dengan niat yang tulus," jawabnya. Habib Syekh memulai dengan melantunkan sholawat dan doa yang begitu indah, hingga terasa angin sejuk berhembus dan pohon-pohon bergoyang lembut. Dari telapak tangannya muncul cahaya terang yang melayang di udara, membentuk pola-pola kaligrafi yang indah. Abu Nawas di sisi lain duduk bersila dengan kepala menunduk. Ia mulai melantunkan doa-doa pendek, dan dari tubuhnya memancarkan aura kebiruan yang menenangkan. Aura itu merambat ke tanah, seolah menyelimuti seluruh desa dalam kehangatan. Ketegangan meningkat saat kedua energi itu bertemu di udara. Cahaya dari Habib Syekh dan aura dari Abu Nawas menciptakan gelombang energi yang begitu kuat hingga masyarakat yang hadir merasakan getarannya. Habib Syekh kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, ini bukan tentang siapa yang lebih unggul. Ini adalah ujian keikhlasan kita dalam menjalankan amanah dari Allah." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Benar Habib, segala yang kita miliki adalah miliknya.
marilah kita serahkan semua ini kepada kehendak Allah. Tiba-tiba suara lembut namun menggema terdengar dari langit. Suara itu berkata, "Wahai hamba-hamba yang terpilih, keikhlasan kalian telah mengundang kami. Kalian akan dihadapkan pada ujian batin untuk membuktikan ketulusan jiwa kalian." Seketika tubuh Habib Syekh dan Abu Nawas terasa ringan, seperti terangkat ke dimensi lain. Mereka kini berada di ruang spiritual yang terpisah. Habib Syekh mendapati dirinya dikelilingi oleh cermin yang memantulkan berbagai sisi dirinya. Ada sisi kebanggaan, ada sisi kesombongan kecil, dan ada sisi ketulusan. Suara dari cermin bertanya, "Apakah engkau benar-benar ikhlas dalam setiap pelantunan selawatmu?" Habib Syekh menundukkan kepala dan berkata dengan tulus, "Ya Allah, jika ada rasa bangga yang melenceng dari niatku, ampunilah hambamu ini." Sementara itu, Abu Nawas berada di tengah hutan lebat, dikelilingi bayang-bayang yang berbisik. "Engkau sering dipuji karena kecerdikanmu. Apakah itu membuatmu merasa lebih hebat dari yang lain?" Abu Nawas menjawab, "Ya Allah, semua kecerdasan yang engkau berikan hanyalah titipan. Aku hanyalah hambamu yang lemah." Setelah melewati ujian itu, keduanya kembali ke lapangan di desa Sukmulia. Mereka saling menatap dengan senyuman penuh makna. Energi mistis yang tadi memenuhi lapangan kini berubah menjadi keheningan yang menenangkan. Habib Syekh berkata kepada Abu Nawas, "Kita tidak sedang melawan, wahai sahabatku. Kita sedang diajarkan untuk selalu rendah hati." Abu Nawas menjawab, "Benar Habib, Allah menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kehebatan ilmu, tetapi pada ketulusan hati." Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi masyarakat Sukmulia. Mereka belajar bahwa ilmu dan hikmah bukanlah alat untuk saling beradu, tetapi untuk saling melengkapi dan menyebarkan kebaikan. Habib Syekh melanjutkan perjalanan dakwahnya ke desa-desa lain. Sementara Abu Nawas tetap menjadi sosok bijak di desa Sukmulia. Keduanya menjadi teladan, menunjukkan bahwa persatuan dan keikhlasan adalah jalan menuju ridho Allah. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke sebuah desa yang terkenal akan kecantikan para jandanya. Maka ketika Abu Nawas tiba di desa itu, para janda langsung berkumpul, berbisik-bisik dan melirik Abu Nawas penuh harapan. "Aku harus menikahi Abu Nawas," kata janda Ratna sambil memutar-mutar kerudungnya. "Tidak bisa, hanya aku yang pantas untuknya," kata janda Surti dengan penuh semangat. "Aduh, kalau aku dapat Abu Nawas, hidupku pasti beruntung," seru janda Maryam sambil menepuk-nepuk pipinya. Dalam sekejap suasana desa menjadi heboh. Mereka semua berusaha memikat Abu Nawas. Ada yang membawa hidangan lezat, ada yang menyanyi merdu, bahkan ada yang mencoba meramal garis tangannya. Abu Nawas hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala, bingung dengan semua perhatian itu. Karena persaingan semakin panas, para janda memutuskan untuk mengadakan rapat desa. Mereka sepakat bahwa Abu Nawas harus memilih salah satu dari mereka. Abu Nawas pun diundang sebagai tamu kehormatan. "Abu Nawas," kata janda Ratna, "pilihlah aku pandai memasak." "Aku lebih baik Abu Nawas," kata janda Surti, "dan aku rajin dan sabar." Janda Maryam tak mau kalah. "Kalau aku Abu Nawas, aku bisa bercerita dan membuatmu tertawa sepanjang hari." Abu Nawas berpikir keras. Ia menatap semua janda yang penuh harap. Jika ia memilih satu, yang lainnya pasti kecewa. Jika ia menolak semua, ia bisa-bisa jadi musuh bersama. Maka seperti biasa, Abu Nawas pun mendapatkan ide cemerlang.
Abu Nawas berdiri menarik napas panjang dan berkata, "Wahai janda-janda yang baik hati, kalian semuanya istimewa. Tapi aku punya syarat khusus untuk memilih istri." "Apapun syaratnya, kami siap," seru mereka serempak. Abu Nawas tersenyum licik, kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa memasukkan benang ke dalam jarum sambil menutup mata dan menari seperti bebek?" Para janda terdiam, lalu mulai saling melirik sambil menahan tawa. "Aku coba dulu," kata Janda Ratna. Ia mengambil jarum dan benang, menutup mata, lalu mulai menari sambil bergoyang-goyang seperti bebek. Tapi tak lama kemudian ia tersandung kursi dan hampir jatuh. "Aku juga bisa," seru Janda Surti. Ia mencoba hal yang sama, tapi benangnya malah menyangkut di rambutnya sendiri. Janda Maryam tak mau kalah. Ia menutup mata, mulai menari, dan bukannya memasukkan benang ke dalam jarum, malah menusuk jari sendiri. "Aduh, jarum ini lebih jahat dari mantan suamiku." Semua orang tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Abu Nawas. Setelah tawa reda, Abu Nawas berkata sambil mengusap air mata, "Wah, kalian semuanya memang hebat. Tapi sepertinya lebih baik aku jadi teman kalian saja. Lagi pula, kalau jadi suami kalian, aku pasti harus belajar menari bebek setiap hari." Para janda akhirnya tertawa dan setuju. Mereka senang karena walaupun tidak mendapatkan Abu Nawas sebagai suami, setidaknya mereka mendapatkan tawa dan kenangan yang sangat lucu. Sejak itu Abu Nawas menjadi sahabat baik mereka dan selalu disambut hangat setiap kali Abu Nawas berkunjung. Kisah selanjutnya. Suatu malam di sebuah desa kecil, Abu Nawas sedang menikmati hidangan malamnya di rumah sederhana miliknya. Baru saja ia ingin menyuap sesuap roti hangat, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Abu Nawas memandang pintu dengan curiga. "Siapa pula yang mengetuk malam-malam begini?" pikirnya. Namun ia tidak langsung membuka pintu. Dengan hati-hati ia bertanya dari dalam, "Siapa di luar sana?" Suara serak dari luar menjawab, "Aku hanya ingin menyampaikan undangan pernikahan dari Tuan Abdul Karim." Abu Nawas mendengar langkah kaki menjauh, lalu sunyi kembali. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya secarik undangan tergeletak di depan pintu. Undangan itu bertuliskan, "Pernikahan besar Tuan Abdul Karim di Lembah Gurun Gersang, malam ini juga, malam 1 Muharram." Pesta pernikahan di tengah gurun? Wah, pasti hidangannya banyak, ujar Abu Nawas sambil mengusap perutnya yang mulai keroncongan. Karena Abu Nawas penasaran, Abu Nawas pun mengajak sahabatnya untuk datang ke pernikahan besar Tuan Abdul Karim. Mereka pun berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Setibanya di Lembah Gurun Gersang, mereka disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Tuan Abdul Karim. Ia mengantar Abu Nawas dan sahabatnya ke lokasi pernikahan. Suasana pesta tampak meriah tapi aneh. Cahaya obor berkelip-kelip seperti ingin padam, dan para tamu berpakaian serba hitam dengan wajah kaku. Namun hidangan di meja terlihat menggugah selera. Ada kebab harum, nasi kebuli, dan baklava berkilauan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Sementara itu, sahabatnya duduk diam tanpa menyentuh apapun. "Kenapa kau tidak makan? Ini lezat sekali," tanya Abu Nawas sambil mulutnya penuh makanan. "Aku merasa ada yang tidak beres, Abu Nawas. Orang-orang ini tidak berkedip sama sekali."
sahut sahabatnya ketakutan. Namun Abu Nawas malah semakin semangat makan. Setelah puas makan, Abu Nawas bersiap pulang. Ia pun menyelipkan beberapa potong baklava dan kebab ke sakunya. Pengantin pria yang tinggi menjulang dan pucat menyelaminya dengan tangan dingin seperti es. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merasa waktu baru sekitar jam 9 malam. Namun ketika sampai di desa, azan subuh berkumandang. Ia pun bingung. Sesampai di rumah, ia ingin memberikan baklava itu kepada ibunya. Namun ketika ia mengeluarkan makanan dari sakunya, alangkah terkejutnya ia melihat gumpalan darah dan sampah busuk. Ya ampun! Abu Nawas memegangi perutnya yang mual-mual. Ia langsung berlari ke halaman dan muntah-muntah. Sahabatnya berkata, "Aku kan sudah bilang Abu Nawas, jangan membawa makanan itu. Itu adalah makanan jin. Dan pesta pernikahan itu juga adalah pesta pernikahan jin." Abu Nawas mengusap mulutnya dan menjawab sambil tersenyum licik, "Tenang saja, suatu saat aku akan balas mengundang mereka ke pestaku." "Untuk apa Abu Nawas?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tertawa. "Biar mereka makan baklava yang kucelupkan ke kuah sandal dan nasi kebuli dari pasir betulan. Lihat saja nanti siapa yang lebih pintar mengerjai." Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Meskipun perut Abu Nawas masih terasa mual, namun ia sudah menyusun rencana licik untuk membalas kaum jin. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, penduduk desa dikejutkan oleh kabar bahwa arwah seorang lelaki bernama Husein gentayangan. Husein adalah teman Abu Nawas yang terkenal suka berhutang di mana-mana dan meninggal sebelum sempat melunasi utang-utang itu. Beberapa orang mengaku melihat arwah Husein berkeliaran sambil menangis di kuburannya. "Aku belum bayar utang," suara arwahnya mengereng-ereng di malam hari. Penduduk desa ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan ada yang mulai berpikir untuk pindah desa. Mendengar hal ini, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Kalau arwah gentayangan karena hutang, berarti kita harus menyelesaikan masalah utangnya," kata Abu Nawas dengan tenang. Namun diam-diam ia merasa penasaran. Malam itu, dengan membawa lentera, Abu Nawas pergi ke kuburan tempat arwah Husein sering muncul. Di sana, samar-samar ia melihat bayangan putih melayang di bawah pohon besar. Abu Nawas pura-pura ketakutan, namun mendekat perlahan. Ia kemudian berteriak, "Husein, kalau kau benar-benar arwah Husein, jawab pertanyaanku. Siapa yang kau utangi paling banyak?" Arwah itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih, "Banyak sekali." Abu Nawas berpikir cepat, lalu berkata dengan serius, "Baiklah, tapi kau harus tahu, hutang-hutang itu sekarang sudah diambil oleh Baginda Raja. Kau tidak perlu bingung lagi." Arwah itu tampak terkejut. "Apa? Baginda Raja? Kenapa dia mau membayar utang-utangku?" "Karena beliau ingin semua arwah gentayangan tenang dan tidak mengganggu rakyatnya," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. Arwah Husein terlihat senang, tetapi tiba-tiba Abu Nawas mendekat dan berkata dengan suara tegas, "Tapi ada syaratnya. Kau harus menandatangani surat perjanjian dulu. Arwah pun harus punya bukti tertulis." Arwah itu bingung. Bagaimana caranya arwah menulis tanda tangan? Abu Nawas mendesah sambil menggeleng-geleng. "Nah, itu berarti kau bukan arwah sungguhan. Kau pasti seorang yang menyamar jadi arwah." Mendengar itu, arwah langsung kabur terbirit-birit dan kain putihnya tersangkut di pohon. Ternyata itu adalah si Kamal, salah seorang penipu yang dulu sering diajak Husein berhutang. Penduduk desa yang mengintip dari kejauhan langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka berbondong-bondong
menghampiri Abu Nawas dan berterima kasih. Sekarang kita tahu bahwa tidak semua yang menyeramkan itu nyata. Kadang hanya perlu sedikit kecerdikan untuk membongkar kebenarannya, kata Abu Nawas sambil tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke sebuah kota jauh untuk urusan yang tidak kalah penting dari sekedar mencari ilmu. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil bersendandung riang. Namun, perjalanan jauh itu membuat kakinya lelah dan tubuhnya letih. Ketika hari mulai beranjak siang, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membuat matanya semakin berat, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Namun saat terbangun, suasana di sekelilingnya sudah berubah. Hari sudah gelap gulita dan suara-suara binatang malam mulai terdengar nyaring. Abu Nawas merasa bingung dan sedikit cemas. Wah, bagaimana ini? Hari sudah malam dan aku masih di tengah hutan, gumamnya. Ia pun berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan tampak cahaya dari beberapa rumah yang menyala redup. Syukurlah ada kampung di dekat sini, ujarnya dengan lega. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan menuju kampung itu. Sesampainya di sana, ia mendapati kampung tersebut tampak sunyi, namun cukup terang oleh lampu minyak. Abu Nawas mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita membuka pintu dan tersenyum ramah. Silahkan masuk, Tuan. Anda pasti lelah. Terima kasih, Bu, kata Abu Nawas sambil tersenyum sopan. Setelah masuk, wanita itu menawarkan makanan dan minuman. Sambil makan, Abu Nawas pun bertanya, "Apa nama kampung ini, Bu?" Wanita itu menjawab sambil tersenyum samar, "Ini adalah kampung janda, Tuan. Semua wanita di sini adalah janda." Abu Nawas tersedak mendengar jawaban itu. Oh, jadi kampung ini hanya dihuni oleh janda. Wanita itu mengangguk. Benar, Tuan. Dan ada satu peraturan di sini, Tuan. Setiap pria yang datang ke kampung ini harus menikahi salah satu dari kami sebelum ia diizinkan pergi. Abu Nawas terperanjat. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana bisa ia menikah hanya karena kebetulan bermalam di sini? Wah, gawat, pikir Abu Nawas. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa harus menikah. Abu Nawas pun berpikir keras semalaman. Keesokan paginya, para janda sudah berkumpul di depan rumah, menunggu Abu Nawas keluar. Mereka siap untuk memilih Abu Nawas sebagai suami. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan tersenyum lebar. Wahai ibu-ibu sekalian, aku merasa sangat terhormat sudah diizinkan menginap semalam. Dalam hati Abu Nawas, hatinya deg-deg ser melihat para janda yang sangat cantik-cantik sekali. Namun Abu Nawas sudah berjanji kepada istrinya, dia hanya akan menikah sekali seumur hidup dan akan setia kepada istrinya sampai mati. Salah seorang janda menyahut, "Tuan Abu Nawas," menyapa dengan ramah dan sangat lembut. "Tuan, Tuan bisa memilih salah satu dari kami para janda untuk dijadikan istri Tuan." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ibu-ibu, sebelum aku menikahi salah satu dari kalian, aku harus menjalankan ritual khusus yang diwariskan oleh keluargaku." Para janda terheran-heran. "Ritual apa itu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku harus berlari keliling kampung 3 kali sambil meneriakkan doa khusus. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual ini, barulah aku bisa menikah." Para janda merasa tidak ada yang aneh dengan permintaan itu dan mereka menyetujuinya. Abu Nawas pun mulai berlari. Sambil berlari, ia mengucapkan doa keras-keras. Namun, sebenarnya ia mulai mempercepat langkahnya. 1 putaran selesai.
ia semakin cepat. 2 putaran selesai, ia seperti angin. Dan saat memulai putaran ketiga, tiba-tiba Abu Nawas langsung lari ke arah hutan. "Wahai para ibu-ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," teriaknya sambil berlari kencang. Para janda sadar bahwa mereka telah dikelabui oleh Abu Nawas. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah yang penuh kekesalan. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rizki yang berlebih, ia tak lupa membaginya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rizki yang banyak, ia juga membaginya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda tentang Tuhan. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah," manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya, ucapan tersebut bukanlah untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas seperti itu di setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah saat dirinya melintas tepat di depan rumahnya. Abu Nawas sambil tersenyum kepadanya. Abu Nawas mengatakan, "Alhamdulillah." Tetangga ateis tersebut sangat marah. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak juga punya pekerjaan. Berikanlah hamba rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangga yang ateis itu. Maka muncullah ide sial di benaknya. Aku akan mengerjain Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa juga ia menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran, ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran,
ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas itu bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan. Dan setan pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebutnya sebagai setan," gerutuknya dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di sebuah pengajian besar yang dihadiri banyak orang, seorang pendakwah kondang yang terkenal dengan gaya bicara santainya berdiri di atas panggung. Hari itu, di tengah-tengah kerumunan, ada seorang penjual es teh yang ikut mendengarkan ceramah. Ketika ceramah berlangsung, beberapa jamaah melihat penjual es teh tersebut dan mulai berteriak, "Tuan Guru, beli semua es tehnya." Sang ulama menoleh dan dengan nada bercanda ia bertanya kepada si penjual, "Es teh kamu masih ada?" Penjual es teh itu menjawab dengan sopan, "Masih ada Tuan Guru." Namun sang ulama dengan nada bercanda yang kasar membalas, "Kalau masih ada, ya sana jual giblig." Tawa riuh menggema dari jamaah, seakan candaan itu lucu. Tetapi di wajah penjual es teh tampak guratan kecewa dan malu. Di tengah-tengah suasana itu, tiba-tiba muncul seorang pria berjubah sederhana. Dialah Abu Nawas yang kebetulan sedang singgah di tempat tersebut. Melihat situasi itu, Abu Nawas mendekati panggung dan berkata dengan tenang, "Tuan, izinkan aku bertanya sesuatu." Sang ulama yang masih dalam suasana penuh tawa mengangguk sambil tersenyum. "Silahkan Abu Nawas." Abu Nawas lalu mendekati si penjual es teh, mengambil segelas es teh dan berkata dengan lantang, "Wahai sahabatku, tahukah kamu bahwa es teh ini sangat istimewa?" Penjual es teh itu tersenyum malu dan menjawab, "Tidak tahu Tuan." Abu Nawas melanjutkan, "Es teh ini segar dan menyejukkan tenggorokan. Bahkan dalam ceramah pun banyak tenggorokan yang butuh kesejukan agar tak mengeluarkan kata-kata panas dan menyakitkan." Tawa jamaah mulai reda, suasana perlahan berubah hening. Abu Nawas kemudian menoleh ke sang ulama dan berkata, "Ilmu tanpa adab seperti minum es teh tanpa gula. Segarnya ada, tapi rasanya pahit." Sang ulama mulai menyadari arah pembicaraan Abu Nawas. Wajahnya berubah serius. Abu Nawas menatapnya dengan penuh kebijaksanaan dan berkata, "Setiap lidah yang berbicara adalah amanah Tuan. Lidah yang baik bisa mengangkat derajat manusia, tetapi lidah yang salah bisa menjatuhkan kehormatan." Jamaah terdiam, menyadari makna yang dalam dari perkataan Abu Nawas. Dengan penuh keikhlasan, Abu Nawas memandang penjual es teh dan mendoakannya, "Semoga rezekimu lancar seperti air zam-zam yang mengalir tanpa henti, dan semoga
Setiap tetes keringatmu menjadi berkah yang tidak hanya membasahi dunia, tapi juga akhirat. Penjual es teh itu tersenyum haru, sementara sang ulama menunduk dan akhirnya berkata dengan pelan, "Maafkan aku, terkadang guyonan memang bisa melukai tanpa sengaja." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Meminta maaf adalah keberanian sejati." Semoga ilmu dan adab kita selalu berjalan dengan seiring. Cerita ini mengajarkan kita bahwa adab dan tutur kata yang baik lebih berharga daripada sekedar kepandaian. Menghargai orang lain, sekecil apapun pekerjaannya, adalah cerminan dari kemuliaan hati. Semoga kita semua selalu menjaga lisan dan menghormati sesama, sebagaimana Abu Nawas mengajarkan kebijaksanaan dalam setiap tindakannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.